Setelah bermalam di hutan, Hanli mengambil kembali mayat iblis penguasa dan menuju ke pegunungan Miraitling. Sebelum ia mencari Siling dan yang lainnya sehari sebelumnya, ia belum menemukan jejak Murdzek di puncak surga. Akibatnya, ia terus menyimpan medali yang diberikan tetua puncak surga kepadanya, tetapi belum sempat menggunakannya. Mencari Markis Nanlong juga tidak mungkin. Tampaknya, sekte puncak surga telah menemukan tempat tinggal lain, atau mereka bahkan belum tiba. Namun, Hanli tidak mengkhawatirkan hal ini dan malah menyiapkan tempat tinggal sementara di dekat pegunungan serta menyempurnakan beberapa boneka tingkat formasi inti di waktu luang. Dengan cincin yin yang di tangannya, dia memperkirakan Markis Nanlong akan berinisiatif mencarinya. Saat ini, Hanli samar-samar menyadari bahwa cahaya esensi surga agung bukanlah sesuatu yang ada di luar pintu masuk lembah. Jika bukan demikian, sekte roh hantu tidak akan mampu membawa beberapa ratus kultivator secara bersamaan ke lembah, terlepas dari seberapa terampil mereka. Saat pikiran-pikiran itu muncul di benak Hanli, ia terbang dalam seberkas cahaya biru dan dengan tenang melaju ke depan. Dan dengan kecepatannya, ia mampu terbang puluhan kilometer jauhnya hanya dalam waktu singkat. Kurang dari setengah hari kemudian, ia tiba di dekat pegunungan Miraitling. Dia mendengar bahwa ada beberapa kota-kota pasar yang baru saja dibuka di dekat pegunungan Miraitling dan memutuskan untuk mengunjungi kota-kota tersebut dalam perjalanan dan mengumpulkan beberapa bahan untuk memurnikan boneka. Selain itu, Hanli telah memperoleh cukup banyak bahan langka setelah perang dengan Maulan sebagai imbalan atas lentera warisan kuno mereka yang telah dia rebut selama pertempuran. Bahan-bahan itu hampir tak ternilai harganya dan akan memungkinkan Hanli untuk membuat sejumlah besar boneka berkualitas tinggi. Dengan demikian, dia hanya akan membeli beberapa bahan dasar boneka saat berada di dalam kota. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan boneka tahap Yuanying, sekolah 1000 bambu di barat jauh telah berhasil mengumpulkan 3 bahan. Tetapi mereka masih kekurangan satu bahan yang dikenal sebagai kayu ponik darah. Bahan itu adalah bahan pemurnian alat tingkat puncak yang sangat langka. Meskipun tidak sulit mendapatkan esensi aurik, bahan itu juga mustahil ditemukan di pasaran. Seseorang hanya bisa menemukannya karena keberuntungan. Namun untungnya, Hanli telah memerintahkan sekte awan melayang untuk mengawasi kemunculan bahan tersebut. Jika mereka memperoleh informasi apapun, mereka harus langsung memberitahunya. Hanya masalah waktu sebelum dia mendapatkannya, tetapi tidak sebelum dia memasuki lembah air terjun iblis. Tiba-tiba, ekspresi Hanli berubah dan dia berhenti mendadak. Tidak jauh darinya, ada gelombang fluktuasi ki spiritual dan kilatan cahaya, di mana beberapa kultivator sedang bertarung sengit. Hanli mengerutkan kening, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Karena pada dasarnya saat ini, daerah itu dipenuhi oleh berbagai macam karakter dan bukan hal yang aneh jika musuh sesekali bertemu satu sama lain. Dengan kultivasi Hanli, dia mendekati mereka dari jarak 1 kilometer. Sementara itu, para kultivator masih bertarung dan tidak menyadari kehadirannya. Ada 4 pria dan 1 wanita dan nampak bertarung satu sama lain dalam 2 kelompok. Hanli mengamati mereka dari kejauhan dan mendapati bahwa mereka semua adalah kultivator formasi inti pada tahap menengah dan awal. Namun, permusuhan antara kedua pihak sangat besar. Tidak hanya harta sihir yang berterbangan di langit, tetapi berbagai jimat juga nampak hancur di sekitar mereka. Namun, kelompok bertiga bersama wanita itu benar-benar ditindas oleh 2 kultivator lainnya. Akan tetapi, itu bukan karena kultivasi yang lebih mendalam, melainkan karena ratusan ngengat resaksa yang mereka gunakan untuk mengepung ketiga kultivator lawan. Ngengat-ngengat menakutkan ini sebesar telapak tangan dan sayapnya mengeluarkan bubuk pelangi beracun. Akibatnya, ketiga kultivator itu harus menggunakan sebagian besar energi mereka untuk melindungi diri darinya. Dan di bawah serangan tambahan dari harta sihir kedua kultivator itu, ketiganya merasa sulit untuk bertahan. Meskipun ketiga kultivator itu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, pertempuran masih jauh dari selesai.
Terlepas dari ngengat beracun dan harta sihir berupa kuas perak dan gulungan emas yang dipegang oleh pria terpelajar itu, Hanli merasa pertempuran itu tidak terlalu berarti mengingat tingkat kultivasi mereka. Meskipun dia tidak tahu dari sekte mana kultivator itu berasal, Hanli tidak terlalu tertarik untuk ikut campur dalam urusan orang lain. Tepat ketika dia hendak terbang pergi, dia tiba-tiba melihat lambang lembah mapel kuning dari jubah pria terpelajar itu. Lembah mapel kuning, gumam Hanli sembari melirik wajah cendekiawan itu dengan terkejut. Saat Hanli terdiam, pertempuran dengan cepat bergeser menguntungkan kedua kultivator yang mengendalikan ngengat. Ketika Hanli memutuskan untuk mendekat, kedua kultivator itu dengan tergesa-gesa menyemburkan indera spiritual mereka karena waspada dan ekspresi mereka berubah drastis. Kedua kultivator itu buru-buru menarik kembali harta sihir mereka, tetapi ngengat beracun mereka terus berbelit-belit dengan 3 kultivator lainnya. Mereka terbang jauh ke samping dan memberi hormat kepada Hanli. "Bolehkah kami mengenal senior yang telah berkenan hadir di sini? Kami adalah murid-murid sekte pengendali roh," ucap kedua orang tersebut. "Sekte pengendali roh? Kalian berdua adalah kultivator iblis," ucap Hanli. Ketika Hanli mendengar ini, dia berhenti terbang dan menghilangkan cahaya yang melingkupinya, memperlihatkan wujud aslinya. "Kau adalah senior Han dari sekte awan melayang," ucap salah satu kultivator yang lebih tinggi di antara keduanya, langsung mengenalinya dan berteriak kaget. Hanli melirik dan bertanya dengan acuh tak acuh. "Kau mengenaliku?" ucap Hanli. Para kultivator sekte pengendali roh menjadi gelisah, tetapi mereka tetap menjaga penampilan yang penuh hormat dan salah seorang dari mereka menjawab, "Ketika senior bertempur dalam pertempuran perbatasan, aku menyaksikan kemampuan senior yang luar biasa," ucap salah satu kultivator tersebut. "Baguslah, meskipun aku tidak ingin ikut campur dalam urusan para junior, aku memiliki semacam hubungan dengan lembah mapel kuning. Singkirkan serangga roh itu dan hentikan pertempuran untuk hari ini," ucap Hanli berbicara dengan tegas. Selain itu, matanya juga nampak berbinar. Di sisi lain, ketika mendengar nama Hanli, mereka tak kuasa saling pandang dengan cemas. "Ada apa? Apakah kalian berdua sesama penganut tahu merasa ini sulit dilakukan?" ucap Hanli. Ekspresi Hanli juga nampak berubah muram dan matanya menjadi kasar. Di sisi lain, kultivator yang lebih tinggi merasa jantungnya berdebar kencang melihat perubahan ekspresi Hanli, dan dia mengumpat dalam hati. Karena Hanli telah memutuskan untuk ikut campur, mereka tidak punya pilihan lain. Sesaat kemudian, ia buru-buru menjawab, "Karena ini perintah senior, tentu saja kami akan patuh," ucap kedua kultivator sekte roh hantu tersebut. Ia melirik kultivator lainnya dengan penuh arti, dan keduanya saling menggenggam tangan dalam gerakan mantra. Setelah dengan tergesa-gesa mengucapkan segel mantra pada kawanan ngengat, mereka memanggil kantung hewan spiritual mereka ke udara. Dalam sekejap, ngengat yang mengelilingi ketiga kultivator yang saling berlawanan itu berhamburan dan melesat masuk ke dalam kantung penyimpanan. Ketiga kultivator itu pada dasarnya sudah melihat Hanli, tetapi mereka tidak dapat mendengar percakapan kedua kultivator lainnya dengan jelas karena diserang oleh ngengat. Namun, setelah mereka bebas dari serangan ngengat, mereka tahu itu pasti ada hubungannya dengan Hanli. Dengan gembira, mereka saling bertukar pandang dan bergegas terbang ke arahnya. Pada saat itu, kedua kultivator sekte pengendali roh merasa enggan untuk tinggal lebih lama. Sesaat kemudian, salah satu dari mereka dengan hati-hati berkata, "Apakah senior memiliki perintah lain untuk kami? Kami akan mengikutinya sebisa mungkin," ucap kedua kultivator sekte pengendali roh. Mendengar itu, Hanli menebak niat mereka dan melambaikan tangannya. "Tidak ada lagi. Kalian berdua boleh pergi," ucap Hanli. "Kalau begitu, kami berdua pamit," ucap kedua kultivator tersebut. Saat mendengarnya, keduanya segera membungkuk dan langsung melesat pergi dengan pancaran cahaya hijau. Pada saat itu, 3 kultivator lainnya terbang mendekat. Melihat para kultivator sekte pengendali roh telah pergi, ketiganya saling pandang dengan heran. Pemimpin mereka, seorang cendekiawan parubaya berjubah hijau, melangkah maju dan memberi hormat kepada Hanli.
Terima kasih banyak atas penyelamatan senior. Aku benar-benar tidak cukup berterima kasih. Bolehkah aku tahu nama senior? Ucap cendekiawan itu yang nampak terkejut melihat betapa mudanya penampilan Hanli. Tetapi ia merasa seolah-olah penampilannya agak familiar. Alih-alih menjawab, Hanli dengan tanpa ekspresi bertanya, "Kalian adalah kultivator dari lembah mapel kuning," ucap Hanli. "Junior adalah Chen Qiaotian dari lembah mapel kuning. Mereka adalah saudara angkatku, murid-murid dermaga transformasi pedang. Apakah senior mengenal leluhur bela diri Linghu?" ucap Chen Qiaotian. Ketika dia melihat bahwa Hanli telah membantu mereka meskipun bukan anggota 6 Sekte Yue, dia menyadari bahwa senior Yuanying ini pasti memiliki hubungan dengan leluhur bela diri Linghu mereka. "Chen Qiaotian, kau anggota klan Chen," ucap Hanli. Selain itu, ekspresi yang nampak aneh juga muncul di wajah Hanli. Pria terpelajar itu menunjukkan ekspresi terkejut. "Senior tahu tentang klanku," ucap Chen Qiaotian. Di sisi lain, Hanli terdiam dan mulai mengamati pria terpelajar itu dengan seksama, yang membuat ketika kultivator formasi inti itu merasa tidak nyaman. Sesaat kemudian, Hanli menghela nafas dan perlahan berkata, "Klan Chen adalah salah satu dari 3 klan besar di lembah mapel kuning. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Apa hubunganmu dengan Chen Qiaotian?" ucap Hanli. "Apakah senior mengenali adik perempuanku?" tanya pria terpelajar itu dengan cemas. "Chen Qiaotian adalah adik perempuanmu," ucap Hanli. Meskipun Hanli sudah menduga demikian, secercah keterkejutan muncul di matanya. Adapun pria terpelajar itu, ia sama sekali tidak mengerti hubungan apa yang dimiliki ahli ini dengan adik perempuannya. Ekspresi Hanli berubah sejenak sebelum perlahan bertanya, "Apakah dia baik-baik saja?" ucap Hanli. Dengan ekspresi aneh, Chen Qiaotian menjawab, "Adik perempuanku tidak mampu membentuk inti dan meninggal lebih dari 100 tahun yang lalu karena suatu penyakit," ucap Chen Qiaotian. "Dia sudah meninggal." Hanli tak kuasa bergumam saat bayangan cantiknya tiba-tiba muncul di benaknya. Ia tiba-tiba teringat saat terakhir kali mereka bertemu dalam perjalanan ke pegunungan, di mana wanita itu mengungkapkan perasaannya kepadanya. Ia berdiri di tempatnya sejenak, seolah tak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, melihat Hanli tetap diam dengan ekspresi aneh di wajahnya, Chen Qiaotian mau tak mau bertanya, "Senior mengenal adik perempuanku?" ucap Chen Qiaotian. Dengan susah payah menekan kesedihan di hatinya, dia dengan tenang menjawab, "Tentu saja aku mengenalnya. Terakhir kali aku bertemu adikmu, dia bilang akan menikah. Tapi itu sebelum invasi Dao Iblis. Aku tidak tahu apakah pernikahan itu benar-benar terjadi atau tidak."